stigma orang ke psikolog kayak dibilang orang stres. Ya. Justru pada saat itu aku lebih parah daripada orang stres loh mas. Saya merasa gitu loh mas. gitu? Saya ki ngeluwi wong edan loh mas. Wes ngentek-ngentek ke apa yang sudah kita kumpulkan bareng-bareng. Saya itu pernah janji yang mungkin janji saya itu ya saya ralat dan saya mengakui itu sebuah namanya juga waktu itu bodoh ya. Saya itu janji kalau saya mengulangi kembali ya Allah kan itu. Tolong cabut nyawa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pecah telur. Kembali lagi ke segmen Guayeng, tamunya spesial Mas Bayu. Ini Mas Surya, tamu yang saat ini paling jauh. Yang datang ke studio kita di Blitar, jauh-jauh dari Boyolali. Iya, berapa jam Mas dari Boyolali ke sini? 4 jam. 4 karena jam lewat tol, jadi agak cepat. Oh iya. Tapi rencana kalau kemarin lewat sini jalur selatan 6 jam mungkin. Oh 6 jam. Oke. Ya, semoga nanti tolnya Blitar cepat selesai biar lebih cepat main-mainnya. Amin. Jadi keluar tol mungkin bisa 3 jam ya. Iya, kayaknya masih bisa hemat lagi. Hemat sejam. Nah, Mas Bayu ini bagi yang kemarin lihat pecah telur adalah seorang mantan yang terperangkap dalam judi online ya, Mas. Kira-kira begitu mas. Bisa bertumbuh, bisa sembuh dan alhamdulillah sekarang di masa krisis juga bisnisnya juga bertumbuh, gitu ya mas. Kalau bisnisnya dulu kan umbul-umbul ya mas, cetak kayak spanduk untuk dan sebagainya, itu masih gimana? Spanduk kain, semacam hijau daun printing ya tepatnya ya, itu hijau daun printing masih karena habis ada event pilkada serentak ya mas ya. Iya habis panen ya mas. Itu juga alhamdulillah kita kebagian lah mas gitu. Itu masih alhamdulillah masih diberikan lancar walaupun tidak serame waktu kemarin awal tahun itu mas. Awal tahun yang pilpres kan, kan rame banget itu ya. Rame banget itu. Kalau yang ini ya rame tapi yes, alhamdulillah gitu. Iya. Tapi kalau ini kan habis ini sudah tidak ada event kayak pilkada atau apa, itu strateginya apa mas kalau Mas Bayu? Kalau tidak ada event strateginya kita kembali ke kayak komunitas-komunitas. Kita iklan di komunitas-komunitas kayak misalkan ya pecinta sholawat itu. Pengajian-pengajian itu ya? Iya komunitas bendera-bendera kelas, kemudian komunitas-komunitas. Sekarang anak muda komunitas banyak banget mas. Kayak temen main gitu sekarang ada juga yang punya bendera komunitas. Cewek-cewek itu. Cewek-cewek? Komunitas apa gitu. Pokoknya gel apa gitu itu. Yang paling aneh apa mas yang komunitas cewek-cewek itu? Yang paling aneh atau yang paling berkesan lah Pak aneh nanti kesannya jelek lagi. Yang paling unik berkesan. Paling unik ya. Komunitas apa itu? Komunitas menurut saya loh. Iya. Menurut saya unik itu komunitas pecinta film Korea. Oh ada. Pecinta film ada komunitasnya ternyata. Oh pecinta film Korea dan bikin bendera ya? Bendera itu dia punya kayak ini loh mas, fan base saya tahu ya mas ya, fan ini artisnya ini artis Korea itu loh. Bahkan sampai artisnya beda-beda. Beda-beda. Itu menurut saya unik. Unik ya. Unik ya. Tapi akhirnya kan jadi dapat kebagian rezekinya dari situ. Jadi semakin banyak fanbase makin bagus buat Mas Bayu kan. Betul. Jadi mari kita rame-rame bikin komunitas. Ya. Kita juga lagi bikin komunitas pecah telur. Kalau produk utamanya apa mas? Kalau dari Ijo Printing? Apanya? Hijau daun printing. Hijau daun printing. Produk utama kita tetap di spanduk kain mas. Spanduk kain ya? Spanduk kain itu kan bisa berbentuk bendera, umbul-umbul juga bisa. Kemudian spanduk kayak di warung-warung itu mas. Toko-toko kelontong kan. Iya. Biasanya pakai pakai banner. Terus sekarang banyak juga yang pakai kain karena lebih awet itu kan. Lebih awet daripada yang bahan fleksi itu yang banner itu. Kalau Yeah. yang MMT memang lebih jelas dan lebih awet ketika dikasih bingkai mas, dikasih frame gitu loh. Tapi kadang-kadang kan warung-warung itu enggak, butuh taleni. Iya.
keriting klewer gitu. Kalau kain kan lebih fleksibel, lebih awet jauh. Oke. Ya warnanya kan kalau apa namanya kayak spanduk yang dari apa namanya MMT disebutnya ya itu kan lebih gampang pecah-pecah Gampang atau pecah-pecah. kalau itu lebih warnanya juga lebih tajamnya lama daripada yang Ya, itu betul. lebih mudah kayak kena apa sinar matahari lebih anu gitu Mas. Oh, Gampang puyeh, gampang pudar. pudar dan sebagainya. Kalau kaos gitu juga di situ apa gimana Mas? Kalau kaos ya sebenarnya hijau daun printing juga kita apa sebenarnya branding hijau daun printing kenapa terkenal bendera itu secara natural ya Mas. Sebenarnya saya itu berawal dari sablon kaos Mas. Awalnya itu. Sebelum kalau hijau daun printing itu nama hijau daun printing kan baru 2021 ya Mas ya. Itu setelah saya kenal digital printing. Oke. Dulu sebelumnya saya itu nyablon kaos Mas, ngesut pakai rakel biasa itu. Jadi hijau daun printing juga nerima kaos. Oh, nama kaos. Cuman karena branding di sosial media hijau daun ini sudah terkenalnya bendera. Pernah beberapa kali kita iklan kaos, kita iklan produk-produk percetakan yang lain. Itu enggak rame, enggak FYP Mas. Ya oke lah, berarti hijau daun printing kita fokuskan di bendera. Kemudian kita alhamdulillah dimulai awal November kemarin Mas, saya buka cabang baru Java Indoprint. Alhamdulillah. November baru ini kemarin. Baru Apa, Mas? Pertanggal Java Indoprint. Java Indoprint. Java itu kan Jawa ya Mas. Jawa. Ya. Oh maksudnya Java untuk nanti untuk Jawa gitu toh. Ya enggak, karena saya orang Jawa gitu. Jadi dari Tapi untuk Indonesia juga. dari Jawa untuk dunia gitu ya Mas ya. Java Indoprint dari Java untuk Indonesia. Untuk Indonesia. khususnya. Kalau dunia juga Bisa alhamdulillah aja kan ya. bisa. Nah ini kan dikenal juga hari ini kan lagi bila ada yang bilang resesi juga kayak lagi lesu gitu loh. Mas. Lesu ya. Kok malah bikin usaha baru Mas? Kalau market lesu memang benar Mas. Hampir ya? semua teman-teman bahkan tidak pelaku usaha yang sama seperti saya bahkan ada satu ada teman saya di Medan itu pernah menghubungi saya Mas. Menanyakan kabar gimana. Oh, teman saya di Medan itu jualan baju Mas. Menanyakan gimana Jawa gimana kabarnya bisnisnya. Ya kayak gini, anggap aja melemah lah marketnya lesu gitu. Ternyata di sana teman saya sudah hampir tutup. Malahan ya. Gitu. Nah, yang saya rasakan kalau menurut saya sendiri dari bulan Juli Mas, Agustus lah. Biasanya Agustus itu perpegan bagi kayak saya ya Mas ya, pelaku percetakan khususnya bendera. Itu kan kalau 17-an kan banyak yang membutuhkan umbul-umbul gitu. Betul. Biasanya di tahun-tahun kemarin itu rame Mas. Juli kita sudah perpegan, kulak bahan, kulak kain kita tumpuk. Tapi di tahun ini kok malah beda, kok malah agak sepi lah. Agustus, September, Oktober sampai Desember ini grafiknya menurun Mas. Nah, kenapa saya tetap buka ya Mas ya? Nah, karena alhamdulillah kaos malah jalan Mas. Oh. Baru November buka ini sudah alhamdulillah ya artinya ada proyek orang bikin kaos itu memang kita terima dari satuan Mas. Tapi satuan bisa di Java. Jadi yang menarik itu. Tapi alhamdulillah yang masuk ya Lusinan, bahkan yang kemarin mau ke sini ke Blitar. Tadi malam saya mampir, alhamdulillah dapat proyek baru masuk 158 piece kaos gitu. Ya enggak banyak tapi alhamdulillah lah Mas. Kok bisa gitu? Kok bisa langsung rame apa rahasianya atau caranya gimana? Kalau pertama mungkin lokasi Mas. Lokasi saya memang milih di samping jalan itu kan ruko ya Mas ya. Toko. Ini berarti bukan di tempatnya Mas ya? Bukan lah. Kalau hijau daun kan terlalu dalam. Ini deket tempat tempat rame lah kayak pabrik, sekolah gitu, tempat publik gitu. Terus jalan provinsi samping jalan itu mungkin pertama itu jadi strategis. Jadi orang lebih banyak tahu. Banyak karyawan-karyawan pabrik, orang-orang sekolah yang lewat, oh ini ada apa tuh kan tak kasih pamflet besar Gudi itu, gitu besar ya. banget lah. Rajanya cetak kaos dan bendera gitu. Iya. Kemudian
saya juga tidak mungkin meninggalkan sosial media Mas. Kan saya dari dulu kan pakai Sosial sistem media. marketing online, jadi online. Jadi banyak juga yang orderan online yang di Java itu. Sebentar Mas, kan itu kan tempat baru, berarti kan ibaratnya juga ada pembiayaan baru lah ibaratnya. Iya betul. Dan kalau tempatnya gede, terus pinggir jalan raya, terus ada banner yang besar, Iya. berarti kan investasinya juga lumayan, gitu. Lumayan banget Mas. Nah maksudku kok di masa sepi kan itu juga pertaruhan, yang membuat Mas Bayu berani apa? Mungkin gini Mas, nggak tahu ya saya ini kenapa dikasih mental yang agak kendel gitu loh Mas. Padahal juga di masa-masa seperti ini kan harusnya saving gitu. Nah itu lumayan cukup besar investnya di situ. Bahkan saya nambah mesin, ya nggak mesin kayak yang kemarin. Kalau duluan mesin besar kan? Mesin laser laser jet itu kan tetap puluhan juta lah harganya. Itu baru dari satu mesin, belum. Kalau di Java itu kan memang spesialisnya di kaos Mas, pakaian. Cuman kan saya juga buka produk yang kecil yang memang di Ijo Daun kemarin tidak begitu tidak begitu dikenal. Kayak gelas, mug, kemudian stiker cutting, kemudian undangan, kartu nama, ID card itu semua mesin-mesinnya tak taruh di Java semua. Jadi Java itu menerima hampir bisa cetak hampir semuanya. Hampir semuanya gitu. komplit ya? Komplit lah, lebih komplit. Itu. Jadi investnya ya juga lumayan banyak. Iya. Akhirnya gini saya berpikirnya, kalau ini uang tetap tak pegang terus di masa-masa seperti ini kan akan berkurang. Terus saya berpikiran, kalau wong Jawa ki kalah cacak menang cacak iya Mas. Apa sih Mas? Menang cacak. Kalah cacak menang cacak sing penting maju. Aku maju. Kalau kalah ya wis, menang ya karena aku wis berani gitu loh. Apa ya kalah cacak. Tapi kalau di daerah saya itu terkenal kalah cacak menang cacak. Modal wani Mas gitu. Iya memang itu nanti mental seorang, maaf saya bilangnya penjudi nggak apa-apa ya. Mental seorang mantan penjudi itu memang luar biasa Mas. Jadi itu yang sangat luar biasa dari seorang yang biasa gambling dengan judi itu, mentalnya itu pasti luar biasa. Wong kalah aja dia nambah gitu. Kalah aja nambah, menang nambah lagi gitu loh. Jadi memang jadi saya juga pernah Mas ke Bondowoso. Bondowoso itu saya bertemu dengan itu loh Mas, kampung YouTuber itu Mas. Mas Imam Yanuar. Iya benar. Wah itu juga mentalnya luar biasa. Karena apa? Karena dia backgroundnya seorang dulu pernah gitu Mas, judi. Oh gitu, pernah juga ya. Agak banyak juga kalahnya gitu loh. Jadi memang mental seorang yang pernah judi itu jangan diragukan kalau soal mental gitu loh. Soal mental jangan tiada tanding lah gitu. Begitu lihat ada kesempatan itu rasanya gemes gitu ya. Ada kesempatan ini kayaknya cocok ambil gitu Mas ya. Tapi juga saya kemarin juga ketemu Mas Bayu, ketemu dengan Bu Dia Bakery, Bu Mulyani. Kan dia buka cabang ya kebetulan di dekat rumah tempat saya di Tulungagung Mas, dan saya ketepaan dikabari dan bisa hadir. Bu, ini buka berapa sekarang? Dulu kalau nggak salah waktu saya interview masih 37, sekarang sudah 47, udah tambah 10. Kok masih buka Bu di saat-saat seperti ini gitu ya. Mas gini loh Mas, itu masih terngiang sekali di saya. Kayak naik sepeda aja Mas, naik sepeda kalau berhenti malah jatuh. Iya, naik sepeda itu harus dikayuh terus walaupun ya agak direm itu, tapi harus dikayuh. Harus dipedal terus, jangan sampai berhenti gitu. Kalau berhenti malah jatuh gitu. Masuk akal. Jadi walaupun situasi seperti ini ya harus tetap bergerak, harus tetap inovasi. Buka apa lagi gitu. Gitu Mas Bayu ya? Betul Mas. Toh juga akhirnya malah ramai juga sekarang kaosnya. Alhamdulillah. Jadi yang tadinya Ijo Daun itu bahkan bisa dikatakan gotong royong lah paribasan gitu gotong ya. royong lah bulan-bulan beberapa bulan kemarin itu dapat subsidi dari Java. Dari gitu Java kan. itu. Walaupun nggak banyak sih karena masih awal banget.
Itu melayani Boyolali aja atau seluruh? Enggak, seluruh kan ada online. Bisa ada, dikirim yang bijian tadi ya? Bisa. Hampir sama lah akun-akun sosial medianya seperti kayak Ijo Daun. Siap. Nanti teman-teman siapa tahu mau order ya Mas. Nanti kalau dari sini ada affiliate-nya. Aku soalnya kepikiran juga mau bikin kaosnya Garong Farm lagi Mas. Ini stok yang lama habis. Kayaknya nanti aku juga minta kontaknya Mas Bayu ini. Oke, siap Mas Surya. Buat bikin kaos seragam. Insya Allah, siap. Nah kita ngomongin apa Mas? Surya tadi Mas Surya sebenarnya penasaran soal judi kayaknya. Iya Mas, ini setelah kita ngobrol kemarin itu kan kami Pecah Telur ini juga pengen jadi bagian untuk memerangi judi online ini. Oke, ya Mas. Karena sekarang ini tambah mengkhawatirkan karena tadinya yang kita harapkan dari kementerian yang untuk backing, untuk stop nyortir lah kok malah jadi backingnya bandar. Itu kan makin ngeri banget. Nah kami ini pengen jadi bagian yang ikut kontribusi memerangi judi online tersebut Mas. Nah ketika ngomongin itu yang terlintas Mas Bayu yang selama ini dan itu sudah terbukti akhirnya stop. Yang jadi memang ceritanya Mas Bayu ini akan sangat relevan menurut kita waktu itu diskusi. Makanya akhirnya diundang lagi di masa-masa ini dan kayaknya kecanduan itu nanti akhirnya bisa lebih luas karena urusan kecanduan itu kayaknya mirip-mirip sehingga nanti harapannya nggak cuma yang kecanduan judi online, kecanduan hal negatif pun bisa dapat manfaatnya, dapat inspirasinya untuk bisa stop gitu Mas. Jadi berarti fokusnya di candu ya Mas, bagaimana ngobatin rasa candu itu ya? Kecanduan itu nanti dalam hal ini semoga teman-teman yang lain bisa ngambil manfaatnya meskipun kalau dari Mas Bayu yang kita pengen sekarang obrolin dan pengen kita fokusin ya terkait judi candu judi online-nya itu Mas yang makin mengkhawatirkan itu tadi. Nah kalau mungkin boleh diceritain sedikit lagi apa Mas flashback terkait awal-awal masuk terjerumus ke judi online itu gimana Mas Bayu? Oke Mas Surya. Kalau pertama kan kemarin udah di pas waktu pertama ya itu, tapi secara garis besarnya mesti saya lebih melengkapi aja. Iya. Ya. Ketika orang yang belum kenal yang namanya judi online tapi udah dengar, apalagi hari-hari ini ya Mas ya. Bahkan orang tua kadang nek guyone bercandanya judol, pinjol gitu. Slot. Walaupun belum tahu orang-orang tua itu, tapi semakin nama ini disebutkan orang semakin ini apa. Penasaran gitu ya Mas. Penasaran. Nah nanti ketika sudah masuk ke dalamnya lah ini yang namanya kecanduan tadi kemudian sulit untuk keluar. Nah kalau untuk saya ini hampir sama Mas. Tahu, kenal namanya judi online atau lebih spesifiknya slot lah. Saya itu sering dengar kata-kata slot, judi slot itu dari orang-orang terdekat. Tapi saya enggak tahu permainannya seperti apa. Gitu. Nah, untuk siapapun teman-teman yang mungkin belum dan tapi udah dengar itu jangan sampai lah untuk cari tahu apa itu gitu loh. Jadi dari pengalaman saya seperti itu. Contoh gini, ngegame, saya kan juga game Mobile Legends ya. Saya nggak tahu gamenya, itu malah dulu tahu dari anak saya. Itu. Kemudian anak saya tak larang toh waktu itu masih kecil. Nggak boleh main game Mobile Legends. Nggak boleh. Kemudian Mobile Legends ini sering diomongin sama orang-orang Mobile Legends lah. Ini kebetulan anak saya habis itu kan tak suruh stop kan, sudah nggak tak izinin pegang HP. Kemudian saya sendiri malah lihat ini Mobile Legends ini apa ini kan gitu. Nah setelah saya tahu kemudian saya ikut main juga gitu. Akhirnya penasaran dan jadi waktu itu juga saya juga kecanduan game Mas. Sebelum ini loh. Jadi nge-game itu hampir setiap malam. Kalau sekarang udah alhamdulillah lah. Lah kok pola itu saya ulangi di slot ini Mas. Slot saya udah dengar beberapa kali, bahkan di ceritanya waktu di Pecah Telur itu kan saya habis beli mobil, cek mobil. Cek mobil. Sebelumnya udah sering dengar, apalagi habis cek mobil, bahkan itu dikatakan kekalanya. Kemudian saya pulang ke rumah kan waktu itu kan ada orang nongkrong kan, teman-teman nongkrong itu. Saya marahin kan, tapi kan saya lihat itu permainannya, ternyata permainannya seperti itu. Awal mulai saya tahu bentuk permainannya seperti itu Mas. Kemudian penasaran saya muncul.
Kemudian saya coba pinjam lah, saya main di situ. Begitu sudah masuk 1 kali, ada pintu celah sedikit lah di situ. Kalau saya dulu memang entah karakter saya atau watak saya atau memang jiwa saya, ketika saya sudah masuk itu ya sulit untuk keluar gitu. Dan alhamdulillah sekarang bisa keluar 1 tahunan ya Mas ya. 1 tahun. Dulu awal tahun ya Mas ya. Yang syuting ya? Syuting ya. Saya di waktu syuting kan baru berhenti baru-baru aja Mas. Masih akhir tahun kan berhentinya. Kayak 1 tahun ya Mas Miko ya? Kalau saya hitung sih 1 tahun. 1 tahun Mas. ya. 1 tahun, alhamdulillah. Lah 1 tahun berhenti kok kabarnya makin kesini makin kesana. Kayak tadi Komdiki. Ada oknum-oknum. Saya nggak tahu lah kalau soal itu kan urusan orang-orang pintar lah. Pak Presiden juga menginstruksikan seperti itu. Komdiki ada 10 yang menjadi tersangka itu soal itu. Kemudian kementeriannya juga kemarin aku lihat beritanya. Bahasanya apa ya? Kita blokir sejauh ini 400.000 situs. Dia mengistilahkan 1 situs kita blokir, 10 situs akan muncul. Jadi kayak piye Mas ya, kayak luwih pinter tikuse lah. Ya jadi saya kenapa termasuk diundang Pecah Telur ke sini itu saya juga semangat. Yang bisa apa ya, saya maksimalkan ya di jalan seperti ini. Kalau urusan blokir-blokir situs kan urusan pemerintah ya. Itu bukan wilayah kita. Sosialisasikan seperti ini kayak enggak apa-apa saya bercerita karena toh saya juga melakukan kan gitu. Ya barangkali dengan saya bisa berhenti dengan cara saya itu bisa ditiru atau bisa dikopi oleh teman-teman yang saat ini masih terjerumus di dalamnya, kemudian tapi ada rasa untuk pengen mengakhiri, bagaimana caranya gitu Mas. Gitu. Untuk daftarnya itu memang semudah itu ya Mas ya? Sangat mudah sekali Mas, sangat mudah. Syaratnya enggak usah tak sebut syaratnya nanti kalau orang yang belum tahu. Jadi termasuk top up dan segala macam itu gampang banget ya? Sangat bisa diakses 24 jam. Kemudian punya saldo minim juga bisa. Kalau mungkin dulu setahu saya itu, dulu juga saya nggak tahu, cuman saya juga baru tahu dari teman-teman setelah ngobrol. Kalau dulu katanya kasino itu top up itu harus puluhan juta. Kalau sekarang 10.000 aja bisa top up Mas, bisa main. Kalau umur Mas? Umur nggak itu ada batasan? Nggak ada. Oh itu lah kan juga itu ya? akun itu kan bisa nggak ada ininya, nggak ada identitas. Langsung gitu. Langsung pakai itu aja. Nggak ada login-loginan ya? Buat depo sama withdraw aja itu, sama ya apa kontak gitu. Gitu. Jadi akun mau dikasih nama siapa itu nggak peduli. Jadi nggak ada batasan umur. Jadi antara nama sama rekening nggak cocok itu ya nggak masalah? Nggak masalah. Oh iya gampang banget sih. Banget Mas. Makanya jadi masif. Iya. Soalnya salah satu cara untuk kita kalau mau bikin kebiasaan baru, bangun kebiasaan baru itu caranya adalah mempermudah kebiasaan itu. Pengen olahraga, pagi itu sepatu udah disiapin. Jadi nanti tinggal jalan. Jadi kalau ini akhirnya dipakai juga sama strateginya sama bandar-bandar itu, kemudahan yang ditawarin. Oh gitu, terus kerasa gelisahnya itu pas apa kalau Mas Bayu waktu itu? Kerasa gelisah pertama kali, manusiawi ya Mas ya. Kehilangan uang pasti gelisah Mas. Di angka 80 juta yang waktu itu saya ceritakan pertama kali istri tahu kan, itu saya sudah merasa gelisah Mas. Karena uang 80 juta bagi saya udah sangat banyak Mas. Kita kumpulkannya juga berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, itu saya habiskan tanpa ada sisa gitu loh. Nah itu sudah mulai gelisah dan saya harus ngomong sama istri itu. Kemudian ya respon istri kurang lebih ya sama yang waktu dulu podcast. Kemudian kegelisahan yang selanjutnya selain kehilangan uang itu, ini saya jadi kayak bukan Bayu yang dulu gitu loh maksudnya. Kok saya semakin jadi Bayu yang bodoh ya Mas ya. Maksudnya bukan kok jadi, kemudian kehidupan juga pengaruh Mas. Orang yang sudah kecanduan itu kehidupannya sehari-hari beda Mas. Kayak gak bisa menikmati hidup itu Mas. Oh gitu Mas? Mas. Kalau sekarang ya alhamdulillah saya sudah enggak ya. Saya itu bisa menikmati kayak momen seperti ini. Saya perjalanan ke sini aja Blitar, bisa menikmati banget sama anak istri gitu. Kalau dulu
bahkan di rumah gitu, anak istri nonton TV gitu. Itu ya saya fokus aja kok nanti kapan anak istri tidur. Saya deposit. Iya itu. Itu pun kalau menang paginya itu ya nggak ada bahagia-bahagianya banget. Itu kalau menang, apalagi kalau kalah. Udah males mau kerja males. Terus apa yang bisa disyukuri sekitar itu udah buta. Kalau menang kenapa nggak seneng Mas? Kalau menang harusnya kan seneng ya? Ya itu tadi Mas. Tapi nggak seneng Itu juga. rasanya hampa gitu Mas? Hampa bener, lebih ke kayak uangnya uang hampa, uangnya kayak nggak berbobot itu Bang. Mau tak belanjain apa juga nanti kayak takut juga, takut juga kalau nggak dibelanjain ini uang juga mau diapain gitu. Akhirnya paling sering ya tak mainkan lagi. Jadi uang kemenangan itu hanya untuk menebus kesenangan pas mainnya. Walaupun toh nanti juga akan kalah juga. Dulu itu sampai berapa Mas, aku lupa total yang pernah diputer? 130-an. 130-an ya? 130 juta. Wih. Itu minusnya atau total uang ini? Total yang kalah. Yang kalah itu. Total modal ya? Kalau total kemenangan habis itu cash lagi. Cash flow-nya. Iya. Kan ada ya Mas ya. Ada yang menang, ada yang kadang pakai rekening, kadang pakai wallet lah, gitu. Itu 1 bulan transaksinya bisa 50 sampai 100 juta. 5 bulan. Sebulan. 1 bulan. Itu kan kalah menang, ditarik depo lagi, itu ratusan ada setiap bulan itu Mas. Cuma tak hitung-hitung total kekalahan ya itu. Yang benar-benar uang hilang dari dompet kita lah. Alhamdulillah cuman itu Mas. Saya bersyukurnya itu. Kalau dibanding sama teman-teman yang mungkin lain teman-teman yang kalau kita lihat komen-komen Mas di waktu saya upload videonya Mas Bayu itu kan ngeri-ngeri Mas. Oh iya. Saya hilang rumah, hilang sawah. Miliatan juga ya. Diceraikan istri itu menurut Mas Bayu ya, maksudnya yang pernah itu bener enggak Mas cerita-cerita itu yang di komen? Kadang-kadang masa iya sih sampai segininya hilang rumah, hilang sawah, bahkan ditinggal istri itu kasihan banget ya itu Mas. Itu bener banget Mas. Saya pernah berada di posisi sangat titik terendah kan, maksudnya udah kehilangan uang segitu. Kemudian rasa keinginan kembalinya kan tinggi Mas, tapi kan saya juga sadar. Saya mengembalikan uang dengan cara ini yang ada nanti saya akan lebih dalam lagi kekalahan saya, itu kan. Kadang maka orang yang kalah judi terus terjerumus dalam kriminal itu mungkin bisa saya benarkan karena saya juga pernah dalam fase-fase seperti itu, tapi alhamdulillah saya masih punya keimanan sehingga ya mungkin waktu itu maaf ya Mas ya ada sedikit keinginan untuk mungkin bayang-bayangin mengakhiri hidup itu muncul. Ada lah Mas, pasti ada tuh Mas. Uang segitu loh Mas. Kalau bagi saya uang segitu banyak banget loh. Gede banget ya. Mau ngumpulinya lagi gimana? Kan kalau dengan cara saya bekerja seperti ini pasti kan butuh waktu yang berbulan bisa bertahun kan, bulan atau. Tapi kalau saya pengen kembalikan dengan cara judi lagi, yang ada saya lebih hancur kan gitu Mas. Ya ada, walaupun kadang terbesit gitu ya. Soalnya kayak ngerasa nggak berdaya. Aku mati ya aku kan pada saat itu kan loro Mas. Sakitnya nggak bisa digambarkan Mas. Makan makan nggak enak, kemudian lihat anak mau sekolah aja kayak nggak gagas itu loh Mas, sampai kayak plola-plolo loh Mas. Jadi kosong lah, ketika kosong itu maka bisa mungkin saja terjadi sampai perceraian, mungkin diawali dengan marah, dia nggak kontrol sehingga keluar kata-kata yang menyakiti istri, itu bisa jadi juga gitu. Wajar ya. Bisa dipahami lah sampai kalau ada efeknya sebesar itu dampaknya. Dan itu pernah saya lakukan istri saya. Jadi gak stabil lah emosi kita, jadi gak stabil ya Mas ya? Ya pastilah, walaupun toh akhirnya saya juga minta maaf lah. Karena gak kontrol, siapa sih yang gak emosi orang kehilangan uangnya. Nah, langkah-langkah apa Mas waktu itu di awal ketika mulai ada rasa gelisah yang dilakuin Mas Bayu?
Apa aja itu Mas? Langkah pertama tetap saya lebih mempertebal keimanan. Itu gimana Mas? Nah, ini saya sowan kan ke guru. Walaupun saya ini juga ya maaf ya backgroundnya juga pernah nyantri. Tapi kan saya juga nggak bisa ngaji, nggak sealim itu orangnya gitu. Saya datang ke guru saya kan gitu. Saya juga bercerita. Saya gini. Pesan guru saya, orang itu bisa maksiat ketika kualitas sholatnya enggak bagus. Gitu. Waktu awal ngomong gitu, saya ya sholat aja ya. Maksudnya saya juga sholat 5 waktu kan gitu. Kok ya masih gini, terus ditafsirkan, dijelentreh gitu, maknai lebih dalam. Kualitas sholat, bukan soal tertib sholatnya kan gitu. Kualitas sholat itu ya bisa kekusukan, bisa keistiqomahanmu itu. Udah kalau sholatnya wis bener, orang akan maksiat itu pasti ada benteng yang membentengi itu. Kemudian saya disuruh pertama ya sholat tobat, kemudian memperbaiki sholat kan gitu. Efektif Mas. Oh gitu. Tapi ya mohon maaf maksudnya itu kembali ke kesalahan saya. Itu berjalan beberapa bulan, 3 bulan ya di waktu gua yang pertama itu saya sempat berhenti 3 bulan. Dan akhirnya kambuh lagi. Ya mungkin faktor kambuh itu paling banyak adalah lingkungan. Ya, ini saya katakan faktor kambuh itu ketika bisa jadi lingkungan, kedua melihat atau mendengar lagi kata-kata itu atau bentuk itu. Kan ada di iklan ya Mas, kadang sering nyekrol Facebook ada iklan, itu yang bahaya juga. Atau kadang-kadang mendengar. Mendengar aja suara. Bisa jadi gini loh Mas, ini maksudnya sama Mas Agung misalnya aku nggak kenal ya, ini kita nongkrong di angkringan, jenengan berdua itu lagi ngobrol, wah Mas Agung aku wingi bar menang di ini Zeus itu, ini aku nggak kenal cuma denger. Rasa keinginan itu penasaran itu, hasratnya keluar lagi. Itu ada, itu di 3 bulan saya akan kambuh lagi. Nah kemudian saya tetap kembali soal yang kedua, cuman saya kolaborasikan 2 Mas. Yang pertama tetap dari dalam keimanan itu, kemudian yang kedua ke psikolog itu. Itu ya dari dalam juga ya, pola pikir juga ya dibongkar kemudian dibantu obat juga ya. Itu kan waktu ke psikolog itu yang rekomendasikan siapa Mas? Yang merekomendasikan saya sendiri Mas. Kok terpikir ke psikolog gitu loh? Nah ya ini, saya itu kayak gimana ya, istri itu sampai judek itu jengkel, sampai jengkel. Mentok gitu ya? Mentok, sampai mentok. Aku itu udah janji berapa kali, dengan janji apa, dengan model gimana kok nggak sembuh-sembuh, dan itu pun saya juga bingung Mas. Kok aku bisa gini, aku udah janji, bahkan mohon maaf nih, saya itu pernah janji yang mungkin janji saya itu ya saya ralat dan saya mengakui itu sebuah, namanya juga waktu itu bodoh ya. Saya itu janji kalau saya mengulangi kembali, ya Allah kan gitu, tolong cabut nyawa saya kan gitu. Walaupun itu depan istri saya. Artinya kan situ sangat yakin sekali untuk tidak mengulangi ya. Tapi ternyata nggak tahu. Akhirnya saya kembali lagi dan ya mungkin itu sampai istri, kamu udah janji model apa kan? Iya itu udah level tinggi banget janji loh. Itu yang dipertaruhkan kan kayak nyawa kita lah gitu loh. Walaupun akhirnya pas mungkin udah agak stabil kan, aku pernah janji kayak gini ya. Gitu. Itu janji apa namanya? Istilahnya saya takut dengan janji itu, gitu loh. Itu janjiku terlalu terlalu kewanen, terlalu berani ya. Iya. Terlalu berani. Terus ya itu pas ngobrol di kamar sama istri gitu. Yes, yang penting kamu ini ada keinginan untuk berhenti lah. Maksudnya kita cari sama-sama. Lah aku juga pengen berhenti. Dari saya sendiri itu loh Mas, dari dalam diri saya sendiri pengen berhenti. Cuman kadang itu ada momen-momen di saat kita itu kalah gitu loh Mas. Maksudnya naluri kita itu kalah, akal sehat itu kita kalah. Itu pasti ada saat-saat seperti itu. Dan saya yakin teman-teman yang
pernah merasakan judi online pasti ada saat-saat ketika aslinya pengen mandek, pengen cuman kalah sama ini loh nafsunya itu pasti ada. Dan itu kayaknya nggak cuma judi online sih Mas, ya. Maksudnya segala hal yang maksiat bersifat itu pasti meskipun kita tahu salah loh. Kalau lagi pasang surutnya iman ya nanti akhirnya kita kalah ngelakuin yang itu. Iya, betul. Cuma yang jadi inspiratif untuk dari Mas Bayu itu untuk bangkitnya lagi, nggak terus berhenti di situ nyerah, ya wis lah aku pasrah. Itu kan enggak. Berarti ke psikolog itu tadi lebih ke arah pembuktian janji. Sebuah bentuk komitmen gitu ke istri. Ini aku tak ke psikolog wis. Berdua saya ke situ gitu. sama istri. Berdua. Dari saya sendiri juga kan browsing ya. Kan nggak tahu juga selama ini juga nggak pernah ke dokter psikolog kan. Itu di Boyolali sana dokter ya? Ketemu di Boyolali. Lewat Google Map itu kan terus kita lihat review-reviewnya gitu. Tapi paling banyak itu kan depresi karena ekonomi gitu loh review-reviewnya. Ini depresi karena judi. Takut juga waktu berangkat nanti cerita awalnya gimana gitu. Kan masih asing ya Mas. Iya. Gitu. Ke psikolog kita berdua. Ya walaupun sampai sana ya itu digoblok-goblokin. Oh ngomongnya gitu ya. Nah itu ya bahasanya halus sih maksudnya bodoh lah. Bodoh tapi bodoh banget itu loh. Dan yang di dalam itu berdua Mas, apa sendirian? Berdua. Saya sama istri sama bu dokter itu perempuan dokternya. Perempuan. Kalau di psikolog itu saya sih juga belum ada gambaran. Pernah paling ada gambaran itu yang online Mas. Itu ada kan. Curhat gitu ya. Ada aplikasi kesehatan. Nanti kita bisa milih yang psikolog. Cuma belum ada gambaran tentang kalau ketemu langsung. Lah soalnya stigma masyarakat kan masih relatif negatif. Betul. Ke psikolog itu nanti kayak depresi, stres berat, kayak gangguan jiwa. Kayak lebih-lebih kayak orang gila gitu loh Mas. Tapi kan ternyata hal kayak gini ini untungnya Mas Bayu waktu itu berani akhirnya ngambil keputusan itu. Padahal ada potensi stigma negatif terkait itu. Nah kalau sebenarnya waktu proses ke psikolognya itu nanti pas di dalam seperti apa sih Mas? Oke, ke psikolog. Justru saya kan gini Mas, stigma orang ke psikolog kayak dibilang orang stres. Justru pada saat itu aku lebih parah daripada orang stres loh Mas. Saya merasa gitu loh Mas. Gitu? Saya ki ngeluwi wong edan loh Mas. Wis ngentek-ngentek ke apa yang sudah kita kumpulkan bareng-bareng. Saya habiskan untuk sesuatu hal yang di situ dosa juga, dosa juga iya. Itu maka enggak ada perasaan malu pada saat itu enggak sama sekali. Tapi kalau perasaan takut iya Mas Teh, waktu berangkat itu loh, nanti apa yang mau saya sampaikan itu takut bingung ngomongnya kayak gimana. Ya kira-kira situasi di dalam waktu itu ya pertama saya menceritakan kronologis awal. Tapi dokternya juga pinter juga sih Mas Teh. Mancing-mancingnya pinter gitu loh. Ditanya dulu dari pekerjaan, pendidikan gitu. Ngobrol biasa. Jadi nggak terasa kita itu lagi diperiksa gitu. Baru kayak digaduk ke Mas, istilahnya gampangannya gini. Pendidikan juga enggak elek-elek banget. Ekonomi juga kemudian ya dari kepribadian saya juga istilahnya nggak bodoh-bodoh banget, tapi kenapa bisa bodoh banget itu loh. Kemudian dibleng loh, paribasa nek saya gambarkan. Iki loh. Bleng itu loh, kue iso bodoh banget. Kok bisa? Nah itu yang membuat iku nendang bagi saya Mas. Sadar loh, saat itu sadar. Dia punya senjata pamungkas itu ya. Mungkin dengan intonasi dia dan sebagainya, penggambaran-penggambaran itu ada senjatanya yang nendang. Waktu itu menurut saya psikolog itu menemukan kunci untuk band aku ini bener kena itu loh. Untuk membongkar logika akal sehat itu loh. Oh iya ya, aku ternyata gini ya kan gitu. Kemudian dibantu juga kayak minum obat itu, obat biar sulit tidur saya itu bisa teratasi. Oh, memang sebelumnya biasanya begadang gitu? Biasanya begadang. Dan kalau begadang gabut itu kan anak istri udah tidur. Ngapain ya gitu. Apalagi waktu itu kadang rumah kan beda Mas. Anak istri di rumah yang lama, ini kan
Yang waktu itu buat Mas Agung nginep itu kan baru aku beli di tahun baru 2021 kan. Kadang aku di situ sampai malam sama teman-teman yang lembur. Sama nungguin kerjaan gitu. Nungguin kerjaan waktu itu Mas. Lembur-lembur, pas lembur-lembur itu kalau udah malam capek ngelekar, rebahan, mau pulang kan males. Ngapain ya. Langsung depo. Iya, karena gampang banget tinggal buka HP. Iya, biasanya awalan 50.000 dulu aja nih. Toh juga cuma 50.000 kan gitu. Iya, hilang ini juga nggak apa-apa. Ternyata nariknya itu yang Tapi banyak. ya itu kadang-kadang sampai belasan juta. Dalam satu malam itu. Paling parah ya itu satu jam 27 juta itu. 1 jam 27 juta. Akhirnya menurut saya paling parah. Kalau kembali ke psikolog tadi itu berapa sesi Mas waktu itu? Saya alhamdulillah satu sesi. Oh, satu sesi langsung efektif ya? Satu sesi ya karena bagi saya nendang banget Mas. Ya rasa tersinggung sidik tapi nggak tersinggung negatif loh. Iya. Bahasa itu bener-bener aku kena gitu loh Mas. Wes aku udah. Mosok Bayu bodoh banget kan aku gitu. Tapi habis itu juga memang beneran nggak kambuh ya Mas? Setelah diperbaikin sholat, setelah ke psikolog. Alhamdulillah enggak ada kambuhnya. Cuman kemarin di waktu live streaming kan aku pernah ngomong untuk membuka permainan itu memang pernah sama teman saya. Membuka gitu ya? Membuka dan bermain. Untuk pembuktian bahwa teman saya ini dulu memang benar-benar dia istilahnya bandar tapi yang judi-judi jadul. Judi offline? Offline. Otok? Itu aja disetting Mas, apalagi ini sebuah aplikasi atau apapun lah itu. Yang kita nggak tahu dapurnya. Kita nggak tahu. Dan apalagi juga banyak di podcast sekarang kan yang ini mantan admin lah, mantan dibongkar semua ternyata kan admin. Gitu kan. Ada banyak yang testimoni juga sih Mas. Nah itu dibuktikan lah sama temanku itu 500.000 memang untuk dicoba dan memang untuk dihabiskan dan ternyata dibuktikan habis. Gitu. Ya wes. Emang begitu. Emang begitu. Adapun kalau toh menang itu memang pas putarannya menang kemudian dia berhenti Mas. Wes gitu loh Mas deh. Atau di WD lah bahasanya. Di WD. Withdraw diambil. Diambil. Udah dia nggak main lagi kan menang. Bisa jadi kalau dia diteruskan nanti akan kalah. Lah, walaupun dia menang saat ini, dia besok akan main lagi, ya kan? Mungkin dia akan ketemu momen di saat dia udah nggak kontrol. Atau kalau menang ya serakah, kalau kalah dendam. Nah itu pasti teman-teman penjudi itu pasti akan mengalami momen ini, fase ini. Pasti ya itu Mas ya? Pasti, nek menang serakah. Misal gini, depo 50.000. Bahasanya bledos lah. Bledos. Kena petir lah. Kena petir, jackpot. Jackpot lah, ya jackpot. Jackpot 930.000. Orang pasti secara mungkin ya kebanyakan orang sidik engkas 30.000 tak ubengke, mbok menawa ku dadi 1 juta. Pasti itu. Enggak mungkin begitu bledos 930 langsung berhenti saat itu. Pasti ada keinginan untuk nyepin walaupun 1, 2, 3 kali atau lebih, itu pasti ada. Itu nggak mungkin berhenti ya Mas? Atau pas jackpot? Rata-rata. Gitu rata-rata ya? seperti jadi itu. Jangan yang belum pernah nyoba, jangan kemudian berpikir menang habis itu berhenti. Karena itu itu bakalan susah banget gitu ya. Susah sekali ya, karena jebakannya wes banyak banget. Rasa kita, karena itu sudah hormon-hormon kita yang dipermainkan. Jadi kita malah kayak yang dikontrol. Kita yang dikontrol. Bukan kita yang ngambil alih. Kalaupun toh berhenti Mas, karena saya juga pernah coba. Toh berhenti misal jackpot saat itu, berhenti. Jackpot ya, kita tarik. Itu gerahuyang, gerahuyang itu terngiang-ngiang. Oh, kebayang-bayang gitu ya. Kebayang-bayang yang tak tarik kan misalnya tadi 930. Enggak apa-apa lah. Kan depo 50 udah wis badi untung berapa itu. Enggak apa-apa 30.000 lagi lah. Itu mungkin pasti ada momen-momen kayak gitu. Rata-rata. Toh saya juga sering ngobrol kok sama teman-teman ya. Iya. Dan disitulah nanti awal mula ngerti rasa depo 30. Wis kemenangan kita utuh di 930. Dan ini tadi depo 30 akhirnya hilang. Lah mungkin kadang terbesit lagi
depo lagi untuk mengambil 30-nya ini loh. Yang di situ menjadi jalan 930 bisa hilang semuanya gitu loh. Toh juga hasil judi kalau dari segi keberkahan jauh dari keberkahan. Kalau toh nanti diambil mau dipakai apa coba? Ayo. Dipakai makan ya, masa kita makan uang haram. Jauh Mas. Saya pernah ya waktu itu memang pernah menang walaupun bingung untuk apa. Bingung untuk untuk apa. Toh pada akhirnya uang itu kepakai lah. Tapi waktu itu saya lupa, mungkin ya dibelikan pakaian atau apa itu saya lupa waktu itu. Tapi enak-enak ya Mas, ada-ada saja. Mesin trouble. Mobil error. Motor muda banget ini Mas. Iki error. Pokoknya kejadian itu ada yang istilah saya harus mengeluarkan biaya gitu loh. Saya dapat dari judi tapi saya juga ini yang kadang-kadang enggak dinalar iki masih waras kok. Udah tiba-tiba rusak. Butuh perbaikan. Mengeluarkan uang. Jadi nek kata istri saya enggak berkah itu namanya enggak berkah kan gitu. Iya, bingung juga ya, ada menang juga enggak berkah, kalah apalagi wis jelas remuk gitu ya. Jadi nah memang itu Mas, kecanduan itu yang akhirnya apa ya, yang susah untuk benar-benar diobatin gitu Mas. Bahkan bukan hanya kecanduan judi ya, kecanduan mungkin lihat sesuatu yang katakanlah pornografi dan sebagainya itu juga susah untuk diobatin itu ya. Kalau dari Mas Bayu, apakah harus juga dengan memperbaiki sholat ataukah kemudian dengan harus datang ke psikologi atau seperti apa? Yang simpel-simpel. Saya sendiri karena saya muslim juga, itu benar kata guru saya benar. Harus diperbaikin sholatnya ya? Diperbaikin sholatnya. Kemudian apa? Ya terutama itu Mas, ketika kualitas ya kan. Kualitas sholatnya harus baik. Guru saya kan mengatakan kalau kualitas sholatmu sudah baik, itu enggak mungkin kok kamu terjerumus ke jurang kemaksiatan kan gitu. Bahkan kayak semacam ada bentengnya dengan catatan kualitas sholatmu udah baik. Nah, kualitas sholat baik ini kan tentunya ini Mas, banyak aspek untuk menjadi ini bisa dikatakan kualitas sholat baik gitu loh. Kan gitu. Kalau dulu saya memang sama guru saya kualitas baik, yang penting istiqomah itu, maksudnya tahap itu dulu yang harus saya lakukan, maksudnya. Kemudian ikhlas ya. Terus terang kadang juga kadang-kadang burung-burung wis luhur kan Mas. Iya gitu loh. Itu enggak ikhlas ya? Masuk enggak ikhlas Mas. Apalagi pas lagi gayeng-gayengnya kita lagi seru-serunya ngobrol pas nongkrong itu kerjaan nanggung gitu ya. Wis adzan, waktunya kita bubar kayak gitu kan. Itu juga mengurangi kualitas Mas dari segi keikhlasan. Itu. Berarti yang perlu dijaga kualitas tadi waktunya aja. Maksudnya waktunya itu berarti di awal waktu gitu Mas? Kalau selagi kamu enggak mungkin di perjalanan atau apa itu segera sholat, habis itu juga sholat. Jamaah, alhamdulillah kami situ juga ikhlas. Ikhlas tadi ya? Ikhlas ya, saya tuh di tahap itu dulu. Itu aja lah ya? Belum naik lah, itu udah saya lakukan secara istiqomah itu udah bagus kata guru saya. Dan itu kan bisa dilakuin semua orang ya Mas. Kalau kayak psikolog siapa tahu belum ada punya akses ke sananya, entah jaraknya, biayanya. Kalau biaya ke psikolog itu berapa ya Mas? Murah dulu Mas saya Mas. Murah ya? Enggak sampai jutaan enggak. Ratusan ribu, di bawah 500 ribu. Oh di bawah 500 ribu, itu 1 jam gitu atau? Iya kurang lebih. Kayak jasa psikolognya sendiri, terus obatnya sendiri. Maksudnya sing ngandan itu ya Mas, yang ngomong-ngomong itu sendiri. Kepisah. Murah banget. Saya juga bayangannya habis berapa juta nanti gitu. Berarti ketakutan tentang psikolog itu enggak terbukti lah yang tadi awal Mas Bayu ya. Berarti tadi kalau bisa berarti yang pertama tadi tentang perbaiki kualitas sholat, ikhtiar lainnya itu tentang ke psikolognya. Nah kalau untuk bentengi biar nggak balik Mas Bayu itu kiat-kiatnya apa aja Mas? Karena ini kan perjuangannya kayaknya seumur hidup dan maksudnya nggak tentang judi online apapun itu ya. Ada candu yang lain itu nanti. Kalau khususnya untuk Mas Bayu itu kan tadi sempat ngomongin tentang membentengi. Nah itu
apa aja yang kalau Mas Bayu lakukan biar membentengi nggak balik lagi ke sana? Kalau untuk pertama konteksnya judi online dulu ya, judi online. Sampai sekarang walaupun nggak sering, nggak setiap hari, saya masih kayak dengerin itu loh Mas. Ya di YouTube, di kalau dulu kan TikTok ya, TikToknya penjudi hijrah. Penjudi hijrah TikTok. Sekarang masih ada nggak? Sekarang kurang tahu. Nah, sekarang saya lebih sering di YouTube channelnya Imam Budi. Imam Budi itu sering ini ya podcast, ya kadang video call sama pelaku-pelaku judi online, dan di situ kadang mau tidur tak dengerin Mas. Mau tidur tak dengerin gitu. Karena saya juga kalau saya memang tidurnya masih malam, tapi nggak kayak dulu Mas. Dulu kan nggak bisa tidur gitu. Nggak bisa tidur. Sekarang tidurnya ya jam 11, jam 12, kadang jam 1 gitu lah. Saya nunggu anak-anak tidur gitu. Karena saya nggak pengen anak-anak itu dengerin itu. Dengerin ini apa gitu. Kan kadang saya tidurnya masih berempat bareng gitu. Itu masih saya dengarkan ya. Kalau 1 minggu pasti ada, walaupun 1-2 kali pasti ada Mas. Enggak selalu pas update saya tonton, enggak. Cuman untuk gini, lebih tepatnya saya lebih untuk bersyukur. Saya baru tahap segini. Lah artinya di channel-channel itu masih banyak yang lebih besar daripada yang saya. Gede Mas ya. Kemudian yang tingkat damage-nya, kemudian efek itu sangat parah gitu ya. Akibatnya sangat parah ya. Kemudian saya juga sering mendengarkan itu karena biar saya takut. Saya takut Mas. Takut untuk ya terus terang, karena itu juga menghabiskan uang, saya juga takut kehilangan uang. Gitu. Iya, berarti akhirnya kita juga nggak penasaran sama yang udah hilang kemarin. Soalnya ada yang lebih besar lagi. Ya mungkin hari ini, waktu ini juga bisa jadi motivasi buat teman-teman yang lain lah gitu. Makanya saya semangat gitu loh, saya ceritain ini, dan saya berharap juga berkolaborasi lah pemerintah punya program kayak gitu dari Komdiki. Nah kita masyarakat kecil ini dari cerita saya, dari pengalaman orang-orang lain bisa kolaborasi sehingga benar-benar nanti tuntas di Indonesia ini. Amin. Gitu. Karena besar banget Mas transaksi judi. Kalau Mas Bayu amati, sekarang itu dari setahun yang kita ketemu kemarin itu semakin besar atau semakin? Semakin besar. Semakin besar Mas. Kok gitu ya? Semakin besar. Walaupun banyak situs yang ditutup, ya itu tadi yang kemarin saya lihat ini salah satu berita di media, menterinya sampai gini, kita tutup 1 akan tumbuh 10 bisa saja 100, ya kan gitu. Maksudnya kan kita juga dari segi podcast, dari segi orang-orang yang mengkampanyekan anti judi, jangan judi online itu kan juga banyak banget ya. Semakin banyak ya. Itu kan juga harusnya kan masa nggak mengurangi ya. Nah gini Mas, ini teori apa ya, kadang sesuatu yang sering disebut itu malah membuat masifnya itu semakin cepat itu loh Mas. Bikin orang penasaran. Bisa, orang yang belum tahu ini apa tuh jane berita apa tuh yang tadinya nggak gagas sama sekali Mas. Iya. Kok iki lagi rame-rame judol ki apa, slot apa. Akhirnya orang ada rasa ingin tahu apa tuh sejatinya iki. Ya mungkin ada orang yang ternyata ini judi. Wah enggak. Ada yang orang mungkin apa tuh penasaran. Nah, mungkin berarti maksudnya. Jangan sering-sering. Jadi kayak ada mengkampanyekan. Mungkin loh Mas. Karena ada itu teori apa ya, saya pernah baca buku itu semakin sering disebut. Tapi ya enggak apa-apa Mas. Tapi kalau enggak disebut juga nanti orang semakin liar juga. Iya, serba susah juga ya. Dan gini, saya ini untuk orang-orang tua mungkin ya. Saya sendiri juga khawatir nanti kalau anak saya gitu Mas. Zaman dulu orang tua ketika melihat anaknya entah sore atau malam nggak ada di rumah, di luar, pasti dimarahin. Kamu masuk rumah, belajar dalam kamar. Orang tua zaman dulu seneng. Nek zaman sekarang, ya hati-hati. Anak yang sering di dalam kamar ini malah bisa jadi tuh Mas. Bisa jadi bisa jadi ngeslot. Bisa jadi buka situs yang terlarang. Biru ya kan gitu.
Jadi kalau malah dia diem aja itu malah perlu dicurigai. Artinya orang tua sekarang ini juga harus yang mungkin yang nggak tua banget yang bisa mengikuti ya kontrol lah. Orang sekarang lebih pinter memang betul. Iya. Nah, piye carane buka akses, piye carane iku orang sekarang lebih pinter lah. Maksudnya orang tua juga beranikan diri untuk mengetahui loh. Pinjam HP-nya juga nggak apa-apa, diawasi juga nggak apa-apa itu. Justru malah hari ini lebih takut kalau anak itu neng kamar terus itu perlu dicurigai. Nah kalau dari pengalamannya Mas Bayu, ngomongin tentang anak atau anggota keluarga yang terindikasi kena kayak gitu, tanda-tandanya itu gimana sih Mas? Ciri-cirinya orang yang lagi kena kecanduan ya? Kalau siapapun ya keluarga itu kan bisa suaminya paling banyak, karena kemarin live kan juga ada pertanyaan gimana menganu suami kan gitu. Ya istrinya suaminya pelaku tapi dia belum tobat. Tapi yang dapat kerasa istrinya gitu ya. Ya mungkin itu. Kemudian anaknya kan, atau bisa juga istri. Ada loh Mas pelaku judi. Istri? Enggak jauh dari, pokoknya saya enggak bilang itu teman atau tetangga siapa, enggak jauh dari saya. Itu perempuan. Parah banget Mas. Parah banget lah. Pokoknya intinya parah gitu. Nah itu tanda-tandanya, nek ini terkait dengan judi online, itu biasanya dia sudah respect-nya berkurang. Gitu. Respect-nya berkurang? Respon kok respect. Oh respon. Orang tak ngerespon lemot tuh loh, lemot. Dijak ngomongin lemot tuh loh Mas. Kayak dia pikirannya nanti gitu ya? Betul, orangnya di sini pikirannya di mana. Oh iya. Kemudian dia sering lebih intens menyendiri. Misal menyendiri itu enggak harus disendirian di kamar. Misal kita di sini kita bertiga ya, ngobrol ya. Saya agak mundur atau saya agak lebih menyendiri. Enggak terlalu menghiraukan apa yang jenengan obrolkan. Ya, itu lebih seringnya menyendiri, atau bisa jadi juga menyendiri di kamar, atau jarang kumpul, sing tadinya sering nongkrong atau tadinya sering kumpul keluarga dia menyendiri itu. Kemudian kalau model pegang HP-nya Mas. Ada ciri-ciri. Ada model. Mas. Ada lah. Gimana pegang HP-nya? Pegang HP-nya sudah agak, ini misalnya Mas Agung ya, ini HP kan normal kan saya lihat gini aja ya. Ini saya nggak pegang HP ya. Ada contoh ya Mas. Oke. Ini kalau saya normal duduk di sini, gini saya kan gini. Tapi kalau pas saya main, ini misalnya saya cuma sama Mas Agung, posisi HP-nya saya giniin. Oh, nggak pengen kelihatan. Sengaja ditutupin gitu ya? Itu kalau di rumah ya, untuk istri-istri yang mungkin sama suaminya tidur di kamar atau apa, HP layarnya sudah pokoknya membelakangi istrinya itu. Bener-bener membelakangi gitu ya? Dicurigai aja, soalnya saya juga begitu. Terus kalau pas lagi kalau pas lagi nongkrong sama teman-teman, kan saya dulu juga ojek online Mas, ojek online, ojol lah. Saya kan sering kadang main pas lagi ke kota itu nongkrong sama temen ojek online gitu. Wah model HP ini udah kayak gini pasti. Kadang pengen membuktikan loh. Terus tak lirik gini. Bener ternyata Mas. Nyepin. Okay. Mungkin ciri-cirinya itu Mas. Tapi yang paling dominan ya itu tadi. Responnya lemot. Kalau dijak ngobrol, responnya itu lemot, jawabnya juga kadang kaget loh. Apa gitu. Kayak gak ngerespon tiba-tiba. Enak apa sih? Sama tadi kayaknya yang disebutin awal-awal, nggak stabil emosinya itu Mas. Iya itu, nggak stabil emosinya itu juga ciri-ciri orang baru masih dalam dunia itu, kecanduan. Berarti lebih sering nggak stabil ini lebih sering marahnya ya? Itu kalau nggak stabil itu lebih pas ini, dia baru di fase-fase bermain. Jadi begini maksudnya di hari-hari itu. Tapi kalau kayak tadi responnya lemot itu dia pas main gitu Mas, yang tak sebutin pas main gitu loh. Termasuk posisi HP itu dia pas main. Pas gitu. Mainnya itu menyendiri. Kalau yang pasca gitu ya. Pasca. Nah kalau sudah terindikasi nih Mas, istrinya, pasangannya tahu, ini kok kayaknya ciri-ciri ini ada di pasangan saya ya, atau di anak saya ya. Yang bisa dilakuin sama anggota keluarga itu untuk bantu keluar dari keterjumusan itu menurut Mas? Beranikan diri untuk menegur. Kadang itu pekewuh Mas, walaupun sama-sama keluarga itu kadang
wedi engko nek ternyata ndak Iya. apa ya namanya menyinggung. Tapi kan nggak ada salahnya, maksudnya apa beranikan diri untuk apa jenenge menanyakan, maksudnya menanyakan atau mencari tahu gitu loh. Nah itu kalau yang nggak merasa apa ya, biasanya kalau apalagi pas yang kena itu yang cowok suami, Paling banyak ya. ya kan? Itu kan ada ego suami, ego pemimpin. Nah sang istri ini kalau mau ngomong nanyain biar nggak merasa sana dihakimi, kalau Mas Bayu ada tips nggak untuk itu Mas? Cara mengkomunikasinya itu gimana sih? Ini harusnya yang jawab istri saya. Gitu ya? Ya mungkin gini, nek saya itu tipe yang itu pas waktu main dulu kan saya juga nggak stabil emosinya. Jadi istri saya itu kalah sama saya. Iya. Ketika tak mungkin sedikit saya agak nada tinggi atau saya itu pinter mengelabui lah. Jadi oke, saya mari udah ini M-Banking ditarik semua. Tapi saya punya 1000 cara untuk depo gitu loh Mas. Nah maksud saya memberanikan diri gini loh Mas, apa ngomong seorang istri itu ngomong terus bersikap. Iki gimana maksudnya gini, kadang dites juga nggak apa-apa. Maksudnya dia sedikit ada ancaman gitu loh maksudnya. Tapi ya jangan yang parah-parah, maksudnya ancaman bisa jadi apa namanya, saya akan apa gitu, biar ada efek ketakutan si suami gitu. Jadi beranikan diri untuk pertama itu aja, bersikap atau mengetahui itu loh. Kurang lebih seperti itu. Kalau ini kan istri ya, posisi istri. Karena ya itu kan akhirnya ada yang takut. Kalau biasanya yang suami mungkin lebih ada berani karena sosok pemimpinnya ada egonya. Tapi ketika yang istri ini atau anaknya bahkan gitu ya, mau ngingatin itu selalu punya tantangannya itu sih. Oh iya, tapi kalau istri saya ini istri saya itu ya karena mungkin agak takut dengan saya karena saya juga kadang ada marahnya waktu nggak stabil itu. Kemudian saya pintar berdua. Istri saya ngomong sama ibuku. Lah itulah nanti, lah ibuku yang kalau ketika ibuku sudah tahu dan ibuku sudah bermain dan berkata-kata itu juga salah satu faktor saya sehingga udah kalau ibu udah tahu udah jangan sampai ibu ini itu mungkin istri juga bisa dipraktekkan kalau berani saran saya harus berani karena kalau memang ibunya si cowok loh ya jadi bukan ibu mertua ibu kandungnya si cowok. Karena kalau kita emang beneran sayang dan peduli harusnya memberanikan diri itu. Kalau nggak berani langsung ceritakan sama ibu karena ya demi kebaikan kok Mas, ya toh. Demi kebaikan ngapain takut gitu. Iya. Siap. Mungkin ada tambahan tips. Wah, kok saya jadi tips. Misal kalaupun toh nanti ketika yang si cowok itu juga ternyata tidak ada respect terhadap ibunya atau apa ya kita lapor pada Allah gitu ya, maksudnya kita lapor sama Allah, ya Allah ini gini gitu kan tempat terakhir sumber untuk bukakan pintu bukan pintu taubat hatinya itu bisa ya itu selemah-lemahnya iman katanya ya, kali-kali kita tidak bisa merubah dengan tangan kita maka dengan doa mengingkari dengan hati yang dilakukan ibu saya setiap habis sholat waktu itu ya habis diceritain sama istri itu yang dilakukan ibu saya setiap habis sholat itu spesifik doanya adalah biar saya sembuh betul. Ya wallahu a'lam yang saya lakukan, saya punya keinginan kemudian saya ke psikolog ternyata ada ini juga tembus juga dari semua arah gitu ya. Itu kan kita beda rumah, ibuku WA. Saya habis sholat, muga-muga gini. Dulu juga pernah saya ceritakan. Itu ibu saya WA. Muga-muga gak dolanan duit, bahasa ibu saya gak spesifik ke itu. Naluri kayaknya panggilnya Mae nalurinya kuat kan gitu. Nalurinya kuat. Kamu main gini. Setiap habis sholat tak doakan kowe ora dolanan, kamu gak bermain uang. Udah saya langsung pahamnya, nangis. Iya. Wah, nah, ibu langsung itu. Ya itu mungkin istri bisa ceritakan saja sama. Strateginya ke arah sana tadi itu ya Mas. Ke arah spiritual juga dikuatin. Oke, Mas Surya masih penasaran lagi? Banyak. Seru kalau ngobrol sama Mas Bayu ini. Ya nanti kalau masih penasaran lagi karena kita sudah cukup panjang, insya Allah nanti akan di next episode
kita bersama Mas Bayu lagi. Insya Allah. Siap, insya Allah. Ya Mas Bayu, terima kasih udah mampir di sini. Siap Mas Agung. Jangan kapok nanti kalau kita undang lagi jauh-jauh dari Boyolali. Teman-teman juga kita support nih usaha Mas Bayu. Jangan lupa dibeli merchandise ya Mas yang baru. Merchandise, kaos. Terus banyak pokoknya apa? Yang paling best seller. Apa itu namanya? Katalog. Apa? Ya katalog bisa. Souvenir. Nah, ini berbau souvenir. Tumbler gitu bisa Mas? Bisa. Oke. Harganya kompetitif ya Mas? Kompetitif lah. Bisa dibicarakan. Bisa dibicarakan. Jadi mungkin bisa disebutin lagi sosial medianya Mas? Oh, baik bisa. Yang Ijo Daun sama... Ijo Daun Printing ada di sosial medianya di TikTok, kemudian Instagram. ada di Facebook, Instagram, kemudian kalau Ijo Daun Printing namanya ya? Ijo, bukan hijau, Ijo Daun Printing. Kalau yang satu tulisannya. Yang seminar dan yang bendera tadi. Itu ada di Shopee juga, kalau di marketnya ada di Shopee, Marketplace Facebook sama Lazada, Tokopedia, agak komplit lah. Kemudian ada yang baru lagi Java Indoprint itu. Java Indoprint itu ada di TikTok. Sama di Facebook, Instagram, kemudian ada di ini apa namanya kalau marketnya sama Shopee sama TikTok semua, Shop ya tadi TikTok Shop juga ada. Sama kalau Ijo Daun Printing ada YouTube-nya Mas. Ada YouTube-nya sekarang. Wow, sama pecah telur ya cuma nggak ada selisihnya Mas. Subscribernya. Keren. Pecah telur kan 1 juta. Iya. Nah, Ijo Daun Printing 10.000. Kan beda 0. Kalau 0 kan kosong kan Mas. Beda satunya depan. Beda 03. Beda jauh berapa kali lipat. Beda 03, beda 02 ya. Kita doakan aja, jangan lupa subscribe juga. Kalau Ijo Daun Printing apa anunya? Enggak, temanya? kalau Ijo Daun Printing saya lebih ke YouTube Short aja Mas. YouTube hampir Short sama aja. kayak TikTok. Java juga ada YouTube-nya, baru 2000-an berapa gitu. Itu sebenarnya akunnya Ijo Daun yang dulu kita alihkan ke Java. Kita cuma YouTube Short, jadi kayak TikTok gitu. Termasuk juga kelebihannya Mas Bayu ini kalau saya lihat itu rajin konten Mas. Mas Walaupun sekarang agak males ya. Sekarang agak males? Agak males Mas. Dulu itu konten rajin dan sering FYP TikToknya. Dan itu juga strategi bagi teman-teman yang bermain di bisnis-bisnis lokalan. Jangan lupa bikin konten. Biar makin keren. Berarti pertanda ada part 2 nanti sama Mas Bayu. Untuk bedah strategi itu ya Mas, kan? Siap. Untuk obrolan lebih lanjut entah Mas Bayu kesini atau kita ke Boyolali. Siap. Jadi bukan males, tak klarifikasi. Nek males kelihatan jelek, bukan males ngonten. Saya lagi sibuk kemarin mempersiapkan Java. Iya baru opening. Cari lokasi, cari ini. Saya hampir 3 bulanan enggak tampil bikin konten. Itu yang biasa bikin konten kan sudah tim tuh Mas, bukan sudah Mas Bayu. Ya. Tapi konseptornya kan masih saya. Nanti gini. Strateginya apa yang lagi hari ini dibikin biar winning gitu. Ke depan ini pengen punya drone kayak punya pecah telur waktu itu kan bisa nge-shoot sawah-sawah ya apik men iki aku. Cuman kalau tanya harganya di pecah telur, waduh ini. Waduh ini. Tidak sebanyak biaya slot sih. Malah ingetin sana lagi. Iya. Oke, teman-teman terima kasih sudah menyimak. Udah, ada lagi Mas? Cukup Mas. Makasih sudah menyimak, Mas Surya makasih, Mas Bayu terima kasih sekali. Sampai jumpa di next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.